Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Dwi Yudianti dengan NIM 20221037031138 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Apa sih yang sebenarnya ingin dicapai dari kuliah kita? Kuliah bukan cuma soal hadir di kelas, ngerjain tugas, lalu lulus. Ada tujuan besar yang sedang diarahkan kampus ke kita semua. Dan itu semua terangkum dalam satu kata, yaitu CPL. Yuk, kenali kenapa CPL penting banget buat masa depanmu. Apa sih itu CPL? CPL adalah daftar kemampuan dan sikap yang harus kamu kuasai saat lulus nanti. Isinya bukan cuma pengetahuan, tapi juga keterampilan, cara berpikir, dan cara bersikap. CPL itu seperti blueprint lulusan ideal. Jadi, kamu lulus bukan cuma karena nilai cukup, tapi karena kamu layak jadi lulusan informatika. Singkatnya, CPL itu kayak standar kelulusan versi lengkap. Kemudian, kenapa sih CPL itu penting? Bayangin kalau kuliah nggak punya arah, bingung kan? Nah, CPL itu yang bikin semua kegiatan di kampus jadi terarah. Kurikulum, tugas, dan proyek yang kamu kerjakan semua dirancang biar kamu makin dekat ke CPL. Dengan CPL, kampus bisa pastikan kamu punya bekal buat kerja, riset, wirausaha, atau kontribusi sosial. Intinya, CPL bikin kuliah kamu lebih dari sekedar rutinitas. Profil lulusan informatika. Khusus di Prodi Informatika MM, ada 4 jalur utama yang bisa kamu panggil. Kamu bisa jadi ahli jaringan, pembuat game edukatif, ilmuwan data, atau software engineer. Profil ini disusun berdasarkan kebutuhan zaman dan peluang kerja di dunia nyata. Jadi, kalau kamu tahu kamu mau jadi apa, kamu bisa lebih fokus sejak awal. Kemudian 8 kompetensi utama lulusan. Untuk membentuk lulusan informatika yang utuh, ada 8 poin kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, internalisasi nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap profesional dan semangat kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mampu menerapkan teknologi informatika untuk kemaslahatan masyarakat. Yang keempat, mampu mendokumentasikan dan mempublikasikan karya intelektual. Yang kelima, ahli dalam rekayasa paradigma. Yang keenam, mampu menciptakan game cerdas yang edukatif. Yang ketujuh, terampil dalam akuisisi, analisis, dan pengolahan data. Yang kedelapan, mahir membangun dan mengamankan sistem jaringan komputer. Kemudian, gimana sih cara mencapai CPL? Mencapai CPL itu butuh strategi. Pertama, kamu harus memprogram mata kuliah secara roadmap CPL. Kedua, kerjakan semua tugas dan asesmen tiap topik dengan serius, karena nilainya bukan sekedar angka, tapi refleksi kemampuanmu. Ketiga, pastikan kamu selalu memenuhi nilai minimal dari setiap sub CPMK. Selanjutnya, nilai CPMK akan dikumpulkan dan dihitung menjadi skor CPL. Dan setiap akhir semester, kamu akan menerima laporan capaian CPL kamu sendiri. Bagaimana sih CPL itu dirancang? CPL disusun melalui proses akademik yang mendalam. Pertama, dosen menganalisis kebutuhan industri lewat user study. Lalu, CPL dirumuskan berdasarkan standar nasional dan perkembangan keilmuan terkini. Setelah itu, indikator keberhasilan CPL ditentukan dan disusun menjadi dasar CPNK. Kemudian, digelar forum diskusi kurikulum atau FGD dengan tekar untuk mengkaji ulang. Terakhir, CPL dan indikatornya disahkan melalui ilmu prodi menjadi panduan resmi kurikulum. Kemudian peran dosen dalam mewujudkan CPL.
Setiap semester, dosen punya peran penting dalam menjamin kamu bisa mencapai CPL. Pertama, mereka menyusun APS dan sistem placement berdasarkan CPNK. Kedua, mereka membimbing proses belajar biar kamu bisa berkembang maksimal. Ketiga, kemampuan kamu diukur lewat tugas, kuis, ujian, atau proyek. Kalau belum memenuhi standar, kamu akan diberi kesempatan remedial. Setelah itu, nilai dikalkulasi ke CPNK dan CPL, lalu disesuaikan dengan peta jalan proyek. Proses ini terus berulang dan kamu selalu dilibatkan. Kemudian, CPL itu ada di mana-mana loh. CPL bukan hal yang jauh atau rahasia. Dia muncul di RPS, di info KHS, di asesmen, bahkan di dalam proyek-proyek kampus. Setiap kegiatan kuliah, mulai dari praktikum, diskusi, magang, hingga lomba, semuanya bisa membantu kamu meraih CPL. Kamu hanya perlu lebih peka dan sadar akan proses ini, karena CPL bukan tugas dosen saja, tetapi bagian dari perjalananmu sendiri. Kemudian susun strategi belajarmu. Yuk mulai sekarang susun strategi belajarmu berbasis CPL. Baca RPS, pahami sub CPNK, targetkan nilai yang realistis, dan manfaatkan bimbingan dosen. Kemudian, ikuti kegiatan kampus yang mendukung profil lulusanmu. CPL itu beta, tetapi kamu sendiri yang pegang setirnya. Belajar dengan sadar artinya kamu tahu kemana kamu melangkah. Ingat, CPL bukan formalitas. Dia adalah bekal. Bekal untuk kerja, riset, kontribusi sosial, bahkan wirausaha. Dengan memahami dan mencapainya, kamu nggak cuma lulus, kamu siap jadi lulusan yang unggul, tuntas, dan terukur. Dan semua itu dimulai dari keputusan hari ini. Sadar, paham, dan siap belajar lebih baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.